Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul game kali ini Scorpio adalah ya yang dia sembunyikan dari dirimu. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Scorpio, ya. Kita pick a card lagi, saya bagi dulu 6 pile untuk kalian, Scorpio. Oke ya. Jadi pilih tiga dari lagi. Maksudnya maaf ya, kurang konsentrasi nih ya. Oke, satu orang kamu pilih 3 kartu ya. Jadi untuk satu orang ini harus 3 pile ya. Entah kalau macam contoh ada 2 orang ya, berarti orang pertama kamu pilih pile contohnya random ya. Mungkin pile 4, 5, 6, ataupun mungkin orang kedua kamu pilih pile kedua, keempat, dan keenam ya. Random, terserah dari kamu, yang pastinya satu orang 3 pile ya. Oke, kita langsung saja untuk pile pertama. Tetapi kalau kalian kalau ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu, baru kalian pilih. Setelah kalian pilih baru bisa lanjut mendengarkan ya. Oke, saya mulai saja langsung dari pile pertama untuk kalian. Scorpio, apa yang terjadi? Apa yang dia sembunyikan pada dirimu? Wah, dia menyembunyikan kecemburuan, rasa sakit hati terpendam dalam dirinya ya. Um, Artinya cintanya tak terbalaskan oleh dirimu ya, Scorpio. Kamu mencabik-cabik jantungnya. Sebenarnya dia suka sama kamu, tapi kamu sifatnya dingin, ataupun mungkin dia rasa kamu mem-PHP-in dia. Ya walaupun mungkin dia merasa bahwa biasa aja kok, ya santai aja. Macam contoh ya, kamu sudah jalan bersamanya, tiba-tiba kamu bilang kita teman aja, padahal kamu ibaratkan sudah memberikan harapan padanya. Langsung dia bilang oke, nggak apa-apa, kita berteman aja. Tapi dalam hatinya dia emosi, dia marah. Kamu mempermainkan dia seakan-akan seperti gitu ya, Scorpio. Kamu memberikan harapan-harapan palsu padanya, yang mana dia sudah berharap padamu, dan akhirnya kamu remukkan kembali harapan-harapan dari dirinya terhadapmu, Scorpio. Scorpio sih kadang-kadang juga on off energinya. Tapi nanti kalau sudah jadi teman, romantis-romantis lagi di WA ya. Jadi dia bingung, ini orangnya ini gimana sih? Ya, dia mau sama saya tidak? Seakan-akan dia merasa itu kamu tuh playboy dan playgirl yang mempermainkan hati dirinya. Ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalau kamu playboy, kalau laki-laki playboy, kalau perempuan ya playgirl, yang mana hanya untuk bersenang-senang saja. Itu menurutnya. Walaupun mungkin kondisinya dia patah hati, tetapi dia berusaha untuk kuat, tegar, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya dia lagi rapuh tanpa dirimu. Ya. Ini energinya lelah, Scorpio. Ya, yang mana dia menginginkan akan dirimu, tetapi malah kamu tidak memberikan yang terbaik untuk dirinya. Pupus harapannya karenamu, Scorpio. Jadi seperti gitu, walaupun mungkin dia merasa bahwa saya baik-baik saja, tetapi ternyata ada yang hilang dari dirinya ya. Oke, seperti gitu. Jadi yang dia sembunyikan dari dirimu adalah
ketidakjujuran dalam perasaannya ya, dia memendam perasaan kecewa terhadap dirimu, tetapi dia serasa oke, saya biasa aja, saya sudah memaafkan kamu Scorpio, kita berteman ya. Padahal dalam hati dasar nih Scorpio, greget, kayak emosi aku ya. Nah itu, ini contoh ya. Karena emosi yang terpendam dalam diri, yang mana dia dan Tuhan yang tahu ya. Karena ulahmu. Oke, semoga resonate ya. Kita lanjut lagi. Oke, apa yang dia sembunyikan dari dirimu? Saya lihat di sini tidak ada rasa tanggung jawabnya ya. Jadi seandainya dia bersamamu, saya lihat di sini dia masih ingin bebas ya, masih ingin tidak tertekan, tidak terikat ya, santai-santai, happy-happy ya. Jadi yang dia sembunyikan dari dirimu ini adalah perasaannya yang masih belum ada pengakuan tentang dirimu. Seakan-akan oke, saya sudah mempunyai pasangan, tetapi kayak macam yuk kita pergi jalan-jalan ya. Jadi seakan-akan kayak macam dengan sahabatnya mau pergi jalan-jalan kemana, suka-suka dia. Ibaratkan ke kamu itu datang suka-suka dia, pergi pun suka-suka dia gitu ya. Jadi saya lihat di sini dia bisa mengorbankan dirimu, cinta dari dirimu untuk kepentingan dirinya ya. Contohnya pada saat kesepian aja baru dia datang kepadamu ya. Pada saat dia butuh saja dia datang kepadamu. Tapi pada saat dia happy, dia pergi dengan yang lain. Artinya kamu itu hanya persinggahan. Bukan bukan betul-betul dia menginginkan akan dirimu. Ya, cuman karena kesepian aja dia ada hadir untuk dirimu ya. Seakan-akan itu ya memanfaatkan dirimu karena kesepian ya. Walaupun mungkin kondisinya dia bilang, saya cinta dan sayang pada dirimu Scorpio, tetapi yaitu dia tidak jujur terhadap dirimu, hanya memberikan harapan-harapan palsu terhadap dirimu. Walaupun mungkin kondisinya oke, Scorpio merasa bahwa oke, dia mencintai, menyayangi dia, tapi dia manipulatif sebenarnya ya. Pada saat kamu pergi, dia pun oke, nggak apa-apa, saya masih punya supply lainnya, saya punya sahabat ya, yang pastinya saya cuma datang kepada dirimu hanya untuk ya ibaratkan hanya mempermainkan perasaanmu gitu. Dia nggak terlalu fokus pada dirimu ya, walaupun mungkin di mulutnya dia bilang saya sayang dan cinta padamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, ketidakjujuran akan perasaan ya untuk pile kedua. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile ketiga. Apa yang dia sembunyikan dari dirimu? Wah, nih orang ya hanya datang pada dirimu karena duitmu. Ada apanya kamu Scorpio ya. Jadi selain cinta, selain gairah ya duit. Selama kamu nggak mempunyai duit ya see you goodbye. Selama kamu punya duit yuk mari gitu ya. Jadi orang ini hanya berfokus pada materi. Apa yang dia inginkan bisa terwujudkan kalau ada materi, ataupun mungkin kamu bisa memberikan apa yang dia mau, dia akan bertahan untuk dirimu ya. Selama kamu tidak mempunyai apa-apa, jangan harap dia akan datang. Jadi modus aja untuk lebih up ya, terus juga lebih stabil dalam finansial ya. Saya lihat di sini memang orang ini masih mau bebas ya, selama kamu, dan memang Scorpio tuh orangnya nggak pelit ya. Selama kamu memberikan apa yang dia mau ya, berarti masih ada cinta. Selama kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, cinta see you goodbye ya. Jadi ibaratkan kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang ya. Modus aja atas nama cinta untuk bisa mendapatkan kestabilan dalam hal keuangan ya. Itu yang dia sembunyikan darimu ya, modus aja cinta. Padahal sebenarnya dia mau mendapatkan keuntungan yaitu kestabilan dalam keuangan ya. Oke. Itu dari pile ketiga. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile keempat ya. Kalau ini dia berjiwa petualang ya, dia menginginkan dirimu juga ya untuk bersenang-senang ya. Ada kepalsuan di sini. Saya lihat di sini ada tipu menipu ya, macam contoh tabungan bersama ya, tapi malah dia pergi pakai untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dirimu. Ada kasus penipuan, ataupun mungkin dia menipu bilang, sayang saya ingin usaha, pinjamin saya duit dong ya, mengatasnamakan cinta. Padahal sebenarnya ya dia usaha, tapi malah ujung-ujungnya dia nggak kembalikan. Katanya pinjam, tapi ujung-ujungnya nggak kembalikan. Ataupun mungkin kondisinya dia meninggalkanmu karena terlilit hutang ya.
eh, ya pokoknya intinya ada ketidakjujuran dalam eh, dirinya yang mengatasnamakan cinta, terutama yang soal pinjam meminjam uang, dan ada kasus penipuan juga di sini mengatasnamakan dirimu. Contohnya dia mengambil sertifikat atas namamu, dia gadaikan tanpa sepengetahuan dirimu, uangnya udah habis baru dia bilang, aduh saya pakai ini, saya pakai itu, ataupun malah ketahuan dulu baru dia alasannya banyak, ya. Ya pokoknya intinya di sini ada ketidakjujuran dalam hal finansial yang mengatasnamakan cinta. Mirip-mirip seperti file ketiga, tapi kalau file ketiga kan untuk dirinya, kalau ini penipuan gitu loh ya. Kalau yang file ke apa 3 ini kan nggak ada penipuan ya, jadi ibarat kan ada barteran bagus lah gitu ya. Kalau ini memang kasus kriminal seperti gitu ya, mengatasnamakan cinta yang pastinya penipuan ya, yang mungkin kamu tidak merasa bahwa saya tidak memakai uang itu, tapi malah ujung-ujungnya saya harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman ya. Ataupun ya sama ya, contohnya dipinjam di sana sini, ujung-ujungnya orang tagih ke rumah ya, wah dia pinjam uang tanpa sepengetahuan kamu seakan-akan saya nggak merasa meminjam duit, iya ternyata suamimu, kamu harus balik ya, malah dia pergi meninggalkan kamu, mungkin dia pergi berangkat ke kota lain ya dengan alasan apapun supaya menghindar dari tagihan ya, ataupun menghindar dari orang-orang yang menagih gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, ada kasus penipuan ya dalam soal keuangan dan ketidakjujuran dalam dirinya ya, yang mana mengorbankan dirimu dan cintamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya Scorpio ya, semoga resonate. Kita lanjut ke pile ke 5. Saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, dia ini ada kekecewaan, mirip-mirip seperti file pertama, tetapi kalau ini dia diam ya, dia tenang ya, walaupun mungkin kondisinya dia masih dendam pada dirimu, dia menyimpan rasa sakit hati, menyimpan dendam ya, amarah yang sangat besar padamu. Mungkin kondisinya bilang, oke, saya sudah memaafkan dirimu, tetapi hatinya tidak ya. Seakan-akan dia mengingat aja kesalahanmu, walaupun mungkin kondisinya kamu punya satu kesalahan, tapi dia terfokus pada gitu dibandingkan 1000 kebaikanmu. Dia terfokus pada satu kesalahanmu ya, jadi dia apa ya, ya amarah lah seperti gitu, amarah, dendam, dan mungkin seakan-akan dia tidak mau lagi mempercayai dirimu. Jadi seolah-olah kayak macam kalian punya hubungan itu oke, hanya status doang, tapi untuk secara chemistry kayaknya tidak lagi, dia tidak bisa memberikan kesempatan untuk dirimu untuk menjadi pribadi yang jujur, ataupun mungkin kondisinya dia memaafkan cuman di mulut saja, bukan dari hatinya ya. Itu yang saya lihat ya untuk kalian di file ke 5. Semoga resonate. Kita lanjut ke file ke-6. Oke, untuk file ke-6 di sini ya, wah ini hanya memanfaatkanmu nih, hampir mirip-mirip lagi ya, sama dengan file ketiga dan file ke-4. Tapi kalau yang ini lebih bersenang-senang ya, tidak ada kasus penipuan ya. Kalau yang di file 4 untuk dirinya sendiri, kalau di file ke-3, 5, ke-4 ini penipuan, penipuan ya. Kalau di file ke-6 lebih fokus pada happy ya, artinya gini, selama kamu tidak mengekang dia ataupun memberikan apa yang diinginkan, selama dia happy, dia akan bersamamu ya, artinya dia ingin bebas gitu ya. Selama kamu tidak memberikan apa yang diinginkan, ya sudah, dia akan pergi ya. Jadi orang ini ego ya. Jadi apa yang dia sembunyikan darimu adalah kemunafikan, di mana dia melihat seperti kayak macam orang-orang patuh ya pada saat mungkin kamu ada, tetapi pada saat kamu tidak ada dia pergi ke ya dunianya gitu. Contohnya ya, pada saat kamu ada di rumah dia juga menjadi anak baik, dengar-dengaran, penurut, tetapi pada saat kamu mungkin keluar kota dia akan brutal ya, pergi pulang pagi gitu ya. Pokoknya kayak macam santai aja tanpa melihat dirimu gitu ya. Kadang-kadang juga malah saya lihat juga di sini ya ada ketidakjujuran seperti gitu ya. Dibilangnya contohnya dia bilang sayang dan cinta terhadap dirimu, padahal sebenarnya malah dia memanfaatkanmu ya untuk kesenangan dia, untuk happy-happy aja,
untuk have fun ya, entah seks entah duit. Yang penting dia happy, kamu happy sudah. Intinya gitu. Ataupun mungkin yang pastinya dia happy, kamu tidak, ya terserah. Yang pastinya dia mau kenyamanan. Ya, ibaratkan kalau kita bilang kemunafikan kan berarti kan di depan baik tapi ternyata hatinya tidak sebaik mulutnya kan. Ya, dia bilang cinta padahal sebenarnya dari balik cinta itu ada modus. Ya, selama kamu memberikan dia duit, ya dia akan tetap bertahan dengan dirimu. Tetapi pada saat kamu pergi meninggalkannya, ya dia akan kecewa dan malah seakan-akan merasa korban. Wah, saya sudah dibikin begini sama Scorpio. Kamu harus bertanggung jawab Scorpio, macam-macam. Ya, jadi orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Ya, dan selalu kamu yang salah ataupun membenarkan kesalahannya. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari ke-6 pile ya. Lebih banyak memanfaatkan Scorpio ya, dan ketidakjujuran ya dibandingkan yang lainnya ya. Semoga ke depan kalian bisa lebih berhati-hati dalam cinta ya, supaya jangan cinta kamu disalahartikan atau disalahgunakan ya, atau malah dimanfaatkan. Seperti gitu ya, dan semoga resonate untuk kalian Scorpio. Kita lanjut lagi ke zodiak ya. Untuk zodiak di sini yang terkoneksi dengan kamu ada Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, M, S, W, U, J, P, L, K, T, dan I ya. Maaf agak sedikit berisik ya, si bocil lagi ada di samping, jadi ya begitu ya. Oke, jadi seperti gitu. Semoga resonate untuk kalian Scorpio ya. Dan saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Scorpio. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.